Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Hadi Wahana. Pertanyaan ini masih seputar tentang keyakinan. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaan tersebut. Assalamualaikum Syekh, apakah keyakinan itu bisa selaras dengan akal pikiran, ataukah keyakinan itu harus benar-benar lepas dari akal dan pikiran? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Para sahabat semua, jadi percaya, iman, dan yakin yang sudah kita bahas di dalam video sebelumnya merupakan sebuah tingkat perjalanan makom seseorang dalam dunia spiritual. Seperti yang sudah aku share pada video sebelumnya, percaya itu ya sudah percaya saja Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sama seperti non muslim yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Tuhan kita. Kemudian iman adalah aktivitas dari sebuah kepercayaan sehingga kita mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah fungsi sebuah agama, yaitu untuk membentuk manusia berjiwa spiritualis. Kemudian yakin adalah lebih dalam lagi dari percaya dan iman tersebut, karena orang yang sudah yakin ini harus mampu juga untuk memahamkan pada sesama. Kebanyakan yakin ini adalah sesuatu yang wujud atau nyata, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Apakah keyakinan itu bisa selaras dengan akal pikiran, ataukah keyakinan itu harus benar-benar terlepas dari akal dan pikiran? Mari ikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semua, lumayan membingungkan juga ya keyakinan menggunakan akal pikiran atau tidak. Dengan pertanyaan ini dan pembahasan yakin ini, sebenarnya kita akan tahu bahwa yakin itu bertingkat. Mari kita bahas yang pertama adalah wujud yakin yang tanpa akal. Jika kita pernah mendengar bahwa dengan ilmu ini, doa ini, Anda bisa menjadi kebal senjata, bisa melangkah di atas bara api, bisa menolak hujan, memanggil angin, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup Anda. Tetapi syaratnya harus betul-betul yakin, jangan ada ragu sedikit pun. Jika memang hal itu benar bisa terjadi, bisa dikatakan bahwa orang tersebut bisa sampai pada tahap yakin, entah saat itu dia sadar atau tidak dengan yakin yang dialaminya. Pasti dia pun tidak bisa menjelaskan akan keyakinan yang dirasakannya tersebut. Jadi meskipun dia pernah merasakan ilmu kebal pada tubuhnya, memanggil angin dan hujan dan lain-lain, meskipun dia pernah bisa sampai yakin pada kondisi tertentu, tetapi tidak ada ilmu, tidak mengetahui, tidak diilmui. Hanya satu yang dia bilang, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat seseorang menyangkut-nyangkut Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah keyakinan itu kita harus ada dalam kondisi ketinggian kesadaran. Tidak boleh asal omong saja. Jadi yakin yang ada di tahap ini adalah yakin yang lepas dari akal. Tidak menggunakan akal, tapi masih menggunakan pikiran. Para sahabat semua, bukankah akal dan pikiran adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Jika kita melewatkan ini dalam sebuah momen penting seperti keyakinan, menurut aku ini harus kita kaji ulang, karena akan ada efek negatif setelah itu. Dalam salah satu kondisi tertentu, ilmu dan iman itu hampir tiada dapat dipisahkan. Dan ini akan selalu mengikuti aktivitas kecerdasan spiritual seseorang. Jika tadi yang kita bahas adalah keilmuan seperti kedikdayaan dan lain-lain, lalu bagaimanakah jika yang terjadi itu adalah tentang ilmu ketuhanan? Maka itu bisa dikatakan tidak mengenal, meskipun mampu menerangkan. Ya, sebatas hafalan saja, lahiriah, maka sudah pasti mentah ilmu ketuhanannya. Kemudian yang kedua adalah yakin dengan menggunakan akal. Seperti yang sudah kita share pada video sebelumnya, makna yakin adalah kemampuan mengalahkan keraguan yang ada pada diri kita.
meski terkadang harus memanipulasi atau membohongi diri kita sendiri untuk mengalahkan diri kita sendiri dari hal-hal yang negatif, terutama pada pikiran kita sebelumnya. Dan ketika kita membohongi diri untuk mampu keluar dari hal-hal negatif itu, maka saat itulah peran akal dan pikiran sangat besar di dalam sebuah keyakinan. Katakanlah ini adalah tentang hal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut aku harus dikaji ulang. Itu belum bisa dikatakan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya baru sebatas yakin pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda. Yakin kepada Allah dan yakin kepada ilmu Allah. Yakin kepada Sang Pencipta dan yakin pada ciptaannya. Seperti pada ilmu mengundang hujan tadi dan lain-lain. Jika kita ditanya, bagaimana sih kok bisa mengundang hujan? Bagaimana sih kok bisa kebal? Kita tidak bisa menerangkan. Yang penting kita yakin, itu aja udah. Gak bisa dijelasin. Tidak ada ilmu di situ. Padahal yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri harus tahu kejelasan dan mampu menerangkan untuk memberikan pencerahan pada sesama. Sedikit kita ulas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu sendiri kan terdiri dari 4 huruf: alif, lam, lam, ha. Alif adalah zat, lam adalah sifat, lam akhir adalah asma, dan ha adalah af'al. Perwakilan dari keempat huruf tersebut mengandung filosofi keyakinan yang dalam, dan dari keempatnya itu bisa menjadi salah satu pintu supaya kita bisa sampai, kita bisa kenal. Mulai dari zat, mungkin ini sulit karena sangat luas, terlalu luas untuk dibahas. Kemudian sifat Allah sudah ada seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian asma Allah ada 99. Kemudian af'al adalah segala perbuatan, segala aktivitas lahiriah yang bisa kita lihat, segala penciptaannya, termasuk ilmu tadi juga adalah salah satu ciptaan Allah. Tetapi di sini kita lihat kalimat semua karena Allah. Itu jika ditanya lagi, lalu Allah itu apa, siapa, di mana? Ketika kita tidak ada jawaban, maka putus. Maka itu akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Maka kebingungan itu akan mengarah pada keraguan. Keraguan mengarah pada ketakutan. Mulailah setan mampu menguasai kita. Karena ketakutan tersebut adalah tanda bahwa kita pada kondisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita menggunakan ilmu Allah. Jadi kalau rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tiada apa-apa yang membayangi pikiran kita. Kita coba masuk pada contoh, mungkin bisa menambah kejelasan kita untuk memasuki pada kondisi kesadaran kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada masalah yang terjadi pada seseorang, mereka bisa menyelesaikan dengan doa dan ilmunya. Seperti contoh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keadilan terhadap hal-hal negatif yang sudah dilakukan mereka kepada kita. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ilmu yang kita ketahui, yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita punya sebagai media pengadilan. Maka di dalam kondisi ini manusia adalah yakin terhadap ilmu atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan keterangan yang kedua berikut? Apa yang terjadi pada kita? Rasa sakit itu dan lain-lain, kita coba merenungi, memahami, mempelajari, sehingga timbullah kesadaran kita. Ikhlas, benar-benar ikhlas, sadar sesadar-sadarnya. Kemudian kita baru menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ikhlas pada sebuah permasalahan hidup itu tidak akan pernah bisa tanpa kita merenungi dan menyadarinya. Tanpa itu kita tidak bisa ikhlas. Merenung adalah berbicara dengan diri kita sendiri. Merenung ke dalam jiwa bisa sampai pada Sang Maha Jiwa, sehingga timbullah kesadaran dan ikhlas pada keadaan. Baik buruk semua karena Allah, tanpa kita menggunakan zikir dan wirid yang kita pernah ketahui. Para sahabat semua, bahwa semua Allah SWT sudah mengatur
Ini jelas seperti di dalam firman surat Al-An'am ayat 59. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tanpa diketahuinya. Kemudian dari permasalahan-permasalahan hidup tersebut ada di dalam hadis, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka saat itulah semua yang berjalan pada kita adalah kenyataan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kedekatan tersebut kita tidak perlu ragu bahwa Allah tidak akan melihat kita, Allah tidak akan melindungi kita. Dengan kedekatan tersebut, semua yang terjadi pada kita akan memiliki hikmah tersendiri tanpa kita ketahui. Kita harus mampu menerangkan af'al Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan dalam kondisi kesadaran tersebut. Maka di dalam kalimat orang yang teraniaya doanya adalah didengar Allah Subhanahu wa taala, seperti ini maksudnya. Bukan kita zikir dan doa dengan kondisi dalam lingkaran kemarahan, lingkaran kebencian, lingkaran ketidakterimaan dengan apa yang kita alami. Bukankah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyelaraskan pikiran, akal, hati di dalam satu rasa, satu kondisi ketuhanan sehingga menjadi kosong dan suwung. Disinilah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diurai untuk memahamkan pada sesama. Jadi mungkin sudah ada gambaran ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada ciptaan dan yakin pada Sang Pencipta. Dan menurut aku semua itu adalah baik, tetapi di situ ada tingkatannya. Karena kita tentunya mau meningkatkan pemahaman dan ilmu kita untuk meningkatkan keyakinan kita serta untuk meningkatkan derajat ruhani kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.